Ketika berdiam di Wihara Jetavana, Buddha mengucapkan syair ini, yang berkaitan dengan bhikkhu yang bersahabat. Kedua bhikkhu tersebut, setelah mendapatkan sebuah subjek meditasi dari Buddha, pergi ke sebuah wihara di dalam hutan. Salah satu dari mereka, yang lalai, membawa kayu bakar dan menghabiskan waktunya dengan menghangatkan tubuh di dekat api dan berbicara dengan samanera muda sepanjang jaga malam pertama, seringkali membuang-buang waktu. Bhikkhu lain yang waspada, dengan tekun bermeditasi. Ia berjalan, bermeditasi selama jaga pertama, beristirahat pada jaga kedua dan kembali bermeditasi pada jaga malam terakhir. Dia menegur temannya, "Saudaraku, jangan bertindak demikian, bagi bhikkhu yang lalai bersiaplah untuk menuju ke 4 alam penuh penderitaan, yang seperti rumah mereka sendiri." Kebaikan para Buddha tidak bisa didapatkan dengan tipu daya. Ketika bhikkhu malas itu mengabaikan nasihatnya, bhikkhu tekun itu berkata, "Bhikkhu ini sulit diajak bicara." Setelah gagal mendorong sahabatnya untuk berjuang lebih keras, bhikkhu tekun itu waspada, melanjutkan meditasinya. Bhikkhu yang malas, setelah menghangatkan dirinya selama jaga pertama, memasuki wihara tepat ketika sahabatnya setelah selesai meditasi jalan masuk ke putihnya. Bhikkhu malas itu berkata kepada bhikkhu tekun, "Dasar pemalas, kamu masuk ke dalam hutan hanya untuk berbaring dan tidur. Karena kamu mendapatkan subjek meditasi dari Buddha, bukankah seharusnya kamu bangun dan mendedikasikan dirimu untuk berlatih meditasi?" Setelah berkata demikian, ia pun memasuki kutinya sendiri, berbaring, dan kemudian tidur. Namun, sahabatnya, setelah meditasi berjalan naik dan turun selama jam jaga pertama dan beristirahat selama jam jaga kedua, bangun pada jaga terakhir dan tekun bermeditasi. Setelah menjalani kehidupan penuh kewaspadaan demikian dan tekun, dalam waktu singkat ia berhasil mencapai tingkat kesucian kearahantaan, bersama dengan kekuatan supernatural, kesaktian. Sedangkan bhikkhu yang lainnya menghabiskan waktunya dalam kelalaian. Di akhir musim hujan, fasa, mereka pun menjumpai Buddha, memberi penghormatan kepada beliau, dan duduk dengan penuh hormat di salah satu sisi. Kemudian Buddha bertanya bagaimana mereka menghabiskan waktu selama fasa. Bhikkhu yang malas dan lalai menjawab, "Yang mulia, bagaimana? Bhikkhu ini bisa disebut waspada? Sejak waktu dia meninggalkan Yang Mulia, ia tidak melakukan apapun selain berbaring dan tidur." Buddha kemudian bertanya, "Bagaimana dengan kamu sendiri, bhikkhu?" "Yang Mulia, saya pagi-pagi sekali membawa kayu bakar dan mempersiapkan api, dan selama jam jaga pertama saya duduk dan menghangatkan diri, tetapi saya tidak menghabiskan waktu saya untuk tidur." Akan tetapi Buddha mengetahui dengan baik bagaimana kedua bhikkhu itu menghabiskan waktu mereka. Kemudian Buddha berkata kepada bhikkhu malas itu, "Meskipun kamu malas dan lalai, kamu mengaku rajin dan selalu penuh perhatian. Kamu telah membuat bhikkhu lain tampak malas dan lalai meskipun dia rajin dan selalu berperhatian penuh. Kamu salah mengartikan kelalaian sebagai kewaspadaan. Kamu seperti kuda yang lemah dan lamban dibandingkan dengan anakku yang bagaikan kuda yang kuat dan tangkas." Syair 29. Penuh perhatian di antara yang lalai, sangat terjaga di antara yang tertidur. Orang bijaksana akan maju terus bagaikan kuda yang tangkas, meninggalkan kuda yang lemah. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.